Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rama dengan NIM 2333708 dari Prodi S1 Statistika. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan infografis yang telah saya buat yang berjudul Android versus iOS memahami penggunaan dari data. Nah, data yang diperoleh ini merupakan data sekunder yang berjudul User Behavior Dataset. Nah, yang mana data ini berisi tentang informasi smartphone dengan total 700 sampel. Data ini meliputi beberapa aspek seperti user ID, mode perangkat, sistem operasi, waktu penggunaan aplikasi harian, durasi layar aktif, konsumsi daya baterai harian, jumlah aplikasi terinstall, penggunaan data, dan kelas perilaku pengguna. Yang mana dalam analisis infografis ini, saya memilih variabel yang akan dianalisis itu meliputi sistem operasi, durasi layar aktif, konsumsi daya baterai, dan jumlah aplikasi terinstall. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi distribusi persentase pengguna guna memahami preferensi pasar antara Android dan iOS. Nah, sistem operasi ini merupakan aspek yang penting karena mempengaruhi performa, kompatibilitas aplikasi, dan pengalaman pengguna. Durasi layar aktif ini mengukur seberapa lama layar menyala dalam waktu tertentu dan mencerminkan seberapa intens pengguna memanfaatkan perangkat untuk berbagai aktivitas seperti pekerjaan dan hiburan. Nah, konsumsi daya baterai ini merujuk pada jumlah daya yang digunakan dalam periode tertentu. Nah, analisis terhadap variabel ini memberikan gambaran efisiensi energi perangkat. Dan yang terakhir, jumlah aplikasi terinstall merujuk kebutuhan pengguna serta kapasitas perangkat dan mengkombinasi berbagai aplikasi. Nah, di sini dalam infografis ini yaitu ingin menjelaskan persentase penggunaan sistem operasi, rata-rata layar menyala, rata-rata konsumsi baterai, dan rata-rata aplikasi terinstall. Nah, seperti kita ketahui, sistem operasi smartphone Android dan iOS ini mendominasi pasar global. Keduanya menawarkan pengalaman unik, tetapi kebutuhan pengguna ini dapat bervariasi tergantung pada kebiasaan dan preferensi dari masing-masing pengguna Android dan iOS. Nah, yang pertama ini kita ingin melihat preferensi persentase penggunaan sistem operasi, yang mana menggunakan bantuan R untuk memperoleh data summary dan diagram. Nah, di sini dapat kita lihat diagram ini menunjukkan bahwa 79,1% ini pengguna memilih Android, sedangkan 20,9% ini menggunakan iOS. Nah, Android ini lebih dominan dibanding iOS karena berbagai alasan. Yang pertama ini, Android ini menawarkan rentang harga perangkat yang jauh lebih luas, mulai dari yang sangat terjangkau hingga perangkat premium. Hal ini membuat Android ini lebih mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka dengan anggaran terbatas. Kedua, Android ini didukung oleh banyak produsen seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain sebagainya. Di sisi lain, iOS ini hanya tersedia di perangkat Apple, cenderung memiliki harga lebih mahal dan lebih eksklusif, sehingga lebih sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Nah, ini alasan kenapa Android ini lebih dominan, yaitu karena harga dan karena banyak produsen dari Android ini. Lanjut, ada rata-rata layar menyala. Di sini kita ingin melihat rata-rata layar menyala antara Android dan iOS. Nah, dapat kita lihat pengguna iOS ini memiliki rata-rata durasi layar menyala yang sedikit lebih tinggi, yaitu 5,431 jam per hari, dibandingkan pengguna Android, yaitu 5,231 jam per hari. Nah, perbedaan ini dapat terjadi karena iOS ini dikenal memiliki pengalaman pengguna yang lebih mulus. Misalnya, fitur continuity pada iOS memungkinkan pengguna untuk melanjutkan pekerjaan di perangkat Apple lainnya dengan mudah, sehingga perangkat iOS ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas secara terpadu. Selain itu, aplikasi iOS ini biasanya dioptimalkan dengan baik untuk perangkat keras Apple, sehingga pengguna merasa nyaman menggunakan lebih lama. Di sisi lain, perangkat Android ini memiliki variasi performa yang luas. Beberapa perangkat dengan spesifikasi lebih rendah mungkin tidak mendukung penggunaan intensif untuk waktu lama, sehingga pengguna cenderung membatasi waktu pemakaian. Dikarenakan Android ini terdiri dari berbagai dan bervariasi, mulai dari yang spesifikasi tinggi sampai dengan rendah, hingga memungkinkan bahwa untuk spesifikasi lebih rendah ini tidak mendukung penggunaan intensif untuk waktu lama, sehingga pengguna ini cenderung membatasi waktu layar pemakaian. Nah, selanjutnya ada rata-rata konsumsi baterai. Dan ini dapat kita lihat rata-rata konsumsi baterai perangkat Android ini adalah 1508,2 mAh, lebih rendah dibandingkan iOS yang mencapai 1590 mAh. Nah, perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik perangkat keras dan optimasi perangkat lunak masing-masing sistem operasi. Nah, banyak perangkat Android ini menggunakan layar dengan resolusi dan kualitas standar yang tidak terlalu boros daya. Nah, sedangkan perangkat iOS ini umumnya dilengkapi layar berkualitas tinggi seperti Retina display, yang mana layar ini memberikan pengalaman yang visual yang luar biasa, tapi juga menguras daya baterai yang lebih cepat. Nah, ini membuat mengapa iOS ini lebih tinggi konsumsi baterainya. Nah, yang terakhir ini adalah rata-rata aplikasi terinstall. Nah, yang mana perbedaan dari jumlah aplikasi yang terinstall ini pada Android ini 50,14 dan iOS ini 52,73. Yang diinstal juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan pengguna dalam memanfaatkan perangkat mereka. Beberapa pengguna lebih fokus pada aplikasi esensial, sedangkan yang lain mungkin lebih mencoba berbagai aplikasi baru yang sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jumlah aplikasi terinstall mencerminkan preferensi dan pola pengguna di kedua sistem operasi. Di sini dapat kita kesimpulkan bahwa perbedaan pengguna Android dan iOS ini, meskipun Android ini lebih populer dan efisiensi dalam penggunaan baterai ini, pengguna iOS ini cenderung menggunakan perangkat mereka lebih intensif. Ini terlihat dari durasi perangkat
lebih lama dan jumlah aplikasi yang lebih banyak meski dengan konsumsi, baterai yang, lebih tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.